Namun, sebelum itu, dia harus mendapatkan metode penyempurnaan untuk Yin Qi yang menyebalkan terlebih dahulu. Selain itu, dia juga harus membeli nasi gigi darah sesegera mungkin. Dia sudah mendapatkan kontak yang diperlukan untuk ini dari Vestorgen House, jadi seharusnya tidak terlalu sulit. Saat Honli terbang menuju kota, dia dengan hati-hati merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan beberapa hari kemudian, dia akhirnya kembali ke kota air terjun biru, di mana roh Violet menunggunya di penginapan tempat dia menginap. Honli agak terkejut dengan ini, dan dia bertanya dengan hati-hati, "Apa terjadi sesuatu? Kenapa kamu di sini?" Dia dan Violet Spirit telah setuju untuk bertemu sesedikit mungkin untuk menghindari menarik masalah yang tidak perlu untuk Violet Spirit, jadi mereka berdua tetap berhubungan melalui bawahannya. Karena itu, Honli secara alami terkejut melihat Violet Spirit menunggunya di penginapan. "Saya harus datang dan melihat Anda secara langsung, majikan saya, Liu Ji, baru saja tiba di kota air terjun biru, dan dia baru-baru ini menginstruksikan saya untuk mengumpulkan semua bawahan saya untuk melihatnya," jawab Violet Spirit mendesak. Hati Honli tersentak mendengar ini, dan dia langsung bertanya, "Apakah tubuh aslinya yang tiba di kota?" "Tidak, itu hanya salah satu klon tahap integrasi tubuhnya, tapi meski begitu, kekuatan dan hartanya tidak akan kalah dengan leluhur suci pada umumnya," jawab Violet Spirit dengan sikap prihatin. "Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Setelah mengatakan itu, "Mengapa dia datang ke sini? Tentunya itu bukan untukku, kurasa aku tidak memusuhi dia dengan care apapun, dan jika dia ingin menyingkirkannya dariku, maka dia tidak akan hanya mengirim klon ke sini." "Apa kau tahu tujuan pasti kunjungannya, Violet Spirit?" Honli bertanya dengan alis berkerut. "Instruksi yang diberikan kepada saya tidak terlalu spesifik. Sepertinya dia ingin saya dan bawahan saya membantunya mencari seseorang di daerah terdekat ini. Saya juga berpendapat bahwa dia tidak ada di sini untuk Anda, tetapi itu akan lebih baik bagimu untuk lebih berhati-hati selama waktu ini," kata Violet Spirit prihatin. Sedikit kehangatan mengalir melalui hati Honli saat melihat ekspresi prihatin Violet Spirit, tapi dia tetap sangat tenang saat berkata, "Baiklah, saya mengerti. Sebagai ibu pemimpin yang jahat, saya yakin Liu Ji adalah orang yang sangat berhati-hati, jadi jangan hubungi saya lagi selama periode waktu ini. Jika tidak, akan sangat buruk bagi Anda jika dia menemukan apa yang Anda lakukan. Juga, saya akan meninggalkan danau air terjun biru untuk kembali ke alam roh segera. Begitu, maka lain kali kita bertemu mungkin beberapa abad atau bahkan lebih dari 1000 tahun di masa depan. Bahkan dengan harta yang Sister Lan berikan kepada Anda tidak akan dapat kembali ke alam iblis penatua sesuka Anda." Kata Violet Spirit dengan ekspresi sedikit sedih. "Anda mungkin tidak perlu menunggu selama itu, saya baru-baru ini menemukan beberapa peluang, dan saya harus dapat membuat terobosan ke tahap Grand Ascension segera. Selama saya dapat membuat terobosan yang sukses, saya akan segera kembali ke Elder Dunia Iblis untuk menyelamatkan Anda dari Liu Ji. Selama waktu ini, Anda harus menjaga diri sendiri. Jika terjadi sesuatu dan Liu Ji berencana untuk menyempurnakan Anda menjadi salah satu klonnya, beritahu rumah asal luas sehingga mereka dapat menyampaikan pesan ke aku, dan aku akan kembali ke alam iblis penatua untukmu segera," Honli bersumpah tanpa ragu-ragu. Pandangan lembut muncul di mata Violet Spirit setelah mendengar ini, dan dia berkata, "Saya sangat berterima kasih atas janji Anda, Saudara Han. Dengan bakat luar biasa Anda, saya yakin Anda akan dapat mencapai panggung Grand Ascension dan mendaki ke puncak alam roh. Saya akan berdoa untuk kesuksesan Anda. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, saya akan pergi sekarang." Tanda petik ganda buka. Begitu suara Violet Spirit menghilang, dia memberi hormat kepada Honli sebelum segera pergi. Honli memandangi sosoknya yang pergi dan dikejutkan oleh keinginan untuk mengatakan sesuatu, tetapi hanya berhasil menghela nafas pada akhirnya sebagai sedikit kekesalan juga merayap ke matanya. 2 hari kemudian, Honli berdiri di atas puncak gunung kecil di dekat kota air terjun biru, memandang danau air terjun biru yang tak berbatas dalam keheningan. Saat itu masih dini hari, jadi langit masih cukup redup, dan uap air yang mengepul di atas danau membuat udara menjadi sangat lembab dan lembab.
Tiba-tiba, Han Li mengangkat alisnya, dan berkata, melihatmu sudah tiba, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu, rekan Tawis? Apakah kamu takut aku telah menyiapkan penyergapan untukmu? Fluktuasi spasial meletus di atas, dan seorang pria berjubah abu-abu dengan topi bambu kerucut muncul sebelum menjawab, hehe, ini kesepakatan yang cukup signifikan, jadi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Sudahkah kamu membawa semua blood to authorize yang aku minta? Han Li bertanya sambil berbalik menghadap pria berjubah abu-abu itu. Tentu saja, saya harus membayar harga yang cukup mahal untuk mengumpulkan jumlah mengejutkan yang Anda minta, jadi saya harus menaikkan harga sebesar 20%, jawab pria berjubah abu-abu itu. Ekspresi Han Li langsung menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Oh, saya belum pernah mendengar ada orang yang menaikkan harga pada saat transaksi. Jika Anda ingin pergi dengan harga asli, maka saya hanya dapat memberikan sepertiga dari apa yang Anda minta. Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk merugikan Anda, fellow Daoist. Pria berjubah abu-abu itu terkekeh acuh tak acuh kera. Setelah merenungkan situasi untuk beberapa saat, Han Li menderu dengan dingin sebagai jawaban, HMTH, kamu berharap aku percaya bahwa kamu akan mengalami kerugian? Jadi, aku masih memiliki masalah lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, aku akan memberimu 20% ekstra. Namun, kamu harus memastikan bahwa kualitas blood to authorize memenuhi standar. Tanda petik ganda buka. Haha, yakinlah, rekan Taois, semua nasi gigi darah yang kubawa bersamaku adalah standar premium. Pria berjubah abu-abu itu menjawab dengan suara gembira. Aku sungguh berharap begitu, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh sebelum menyapu lengan baju di udara, mengirimkan gelang hitam terbang langsung ke arah pria berjubah abu-abu itu. Oh, kau menyerahkan batu iblisnya dulu? Sepertinya kau sangat percaya padaku, rekan Taois. Pria berjubah abu-abu itu agak terkejut dengan gerakan ini, tetapi dia segera menarik gelang itu ke dalam genggamannya sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Han Li hanya memberikan senyuman dingin dan tidak memberikan tanggapan. Beberapa saat kemudian, ekspresi senang muncul di wajah pria berjubah abu-abu itu, dan dia menyimpan gelang itu sambil berkata, kamu pasti orang yang sangat kuat untuk bisa mengeluarkan begitu banyak batu iblis sekaligus. Melihat seperti kamu aku telah mempertahankan akhir kesepakatanmu, aku pasti tidak akan mencabutnya. Saudaraku Fang, bawakan blood to authorize. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, cahaya hijau menyala di udara bahkan lebih tinggi di atasnya, dan sosok humanoid hijau muncul dengan care seperti hantu. Sosok hijau mengirim gelang penyimpanan hijau terbang ke arah Han Li dengan jentikan pergelangan tangannya, dan Han Li segera menarik gelang itu ke dalam genggamannya sebelum menekannya ke dahinya untuk memeriksa isinya. Pemeriksaan Han Li jelas jauh lebih teliti daripada pemeriksaan pria berjubah abu-abu, dan hanya setelah beberapa lama dia akhirnya melepaskan gelang dari dahinya. Agak mahal, tapi kualitas yang Anda berikan benar-benar luar biasa. Tentu saja. Sejujurnya, saya harus menunda transaksi saya dengan beberapa pembeli lain untuk mengumpulkan paket beras gigi darah premium ini, jadi kenaikan harga benar-benar diperlukan. Pria berjubah abu-abu itu terkekeh menanggapi. Baiklah, melihat transaksinya sudah selesai, aku akan pergi sekarang, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu langsung terbang sebagai seberkas cahaya biru. Setelah Han Li menghilang di kejauhan, pria berjubah abu-abu itu berkomentar, tidak disangka dia bisa terbang begitu mudah meskipun ada larangan terbang, sepertinya dia bahkan lebih kuat dari yang kita perkirakan. Karena kami tidak bisa menargetkannya, maka wajar saja kami akan memperlakukan ini sebagai transaksi biasa. Meski begitu, semua pembeli akhir-akhir ini sepertinya sangat kuat, jadi kami belum menemukan banyak target yang sesuai, sosok hijau itu menjawab dengan suara dingin. Bahkan leluhur suci tidak akan ingin melewati kekuatan besar itu, satu-satunya target yang dapat kita mangsa adalah mereka yang berasal dari kekuatan yang lebih kecil atau pembudidaya gelandangan tanpa nama. Tidak hanya orang ini sangat kuat,
dia telah membeli logam iblis asing dalam jumlah besar dengan cara yang sangat terang-terangan begitu dia datang ke kota, jadi kemungkinan besar dia berasal dari suatu kekuatan besar dan bukan seseorang yang bisa diajak main-main. Sudah sangat beruntung kami bisa mendapatkan 20% tambahan darinya. Pria berjubah abu-abu terkekeh. Asal-usulnya terlalu misterius untuk kita pastikan dalam waktu singkat, dan Nyonya Lanpu telah memanggil kita untuk kembali ke kota, jadi akan lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jawab sosok hijau itu sebelum menghilang ke angkasa sekali lagi di tengah kilatan lampu hijau. Sosok berjubah abu-abu itu bertahan beberapa saat lagi, dan matanya sedikit menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku punya perasaan bahwa jika kita mencoba untuk menargetkan pria itu, kita akan menyesali keputusan itu. Setelah itu, pria berjubah abu-abu itu juga menyapu lengan baju di udara dan menghilang di tengah kilatan cahaya abu-abu. 2 hari kemudian, Han Li keluar dari Blue Waterfall City dengan kereta yang ditarik binatang dan melakukan perjalanan menuju Westorgen House lagi. Di rumah asal luas, Han Li sekali lagi disambut oleh Lan Ying, dan mereka tinggal di ruang rahasia selama beberapa jam sebelum Han Li muncul dengan senyum misterius dan kembali ke kota. Pada kesempatan ini, Han Li tinggal di kamarnya di penginapan selama beberapa hari tanpa menginjakan kaki di luar. Han Li telah mengeluarkan batu iblis yang cukup untuk tinggal sebulan ketika dia pertama kali tiba, jadi karyawan di penginapan pada awalnya tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun, tenggat waktu 1 bulan dengan cepat mendekat, tetapi Han Li masih tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan kamarnya, dan para karyawan akhirnya mulai khawatir. Pada hari terakhir, salah satu karyawan dengan hati-hati mengetuk pintu kamar Han Li sebelum masuk ke sana, hanya untuk menemukan bahwa Han Li sudah tidak bisa ditemukan. Pada titik ini, Han Li sedang duduk di gerbong terbang abu-abu dengan mata terpejam saat bermeditasi. Duduk di hadapannya adalah Taoist Xie dan ZH Ugur, yang pertama masih seperti patung kayu, sementara yang terakhir terus-menerus melihat sekeliling. Setelah berangkat dari pulau, Han Li telah kembali ke lokasi yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan ketiganya segera berangkat. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka sudah terbang keluar dari area danau air terjun biru, dan itu cukup melegakan bagi Han Li. Setelah menuai hasil yang melimpah, dia secara alami berencana untuk meninggalkan alam iblis penatua dan kembali ke alam roh. Tentu saja, dia tidak akan kembali melalui rute yang sama dengan asalnya. Sebagai gantinya, dia berencana untuk kembali ke alam roh melalui simpul iblis lain yang telah dibina oleh patriark keluarga Panjang. Menurut kepala keluarga Panjang, simpul iblis itu terletak di bagian yang sangat terpencil dari alam iblis penatua, jadi tidak banyak makhluk iblis tingkat tinggi yang menjaganya, dan simpul itu akan mengarah ke wilayah suku kayu dalam roh dunia. Meskipun patriark keluarga Panjang dan yang lainnya telah binasa, Han Li masih berencana untuk mengambil rute yang telah ditentukan ini. Bagaimanapun, dia tidak tahu kemana simpul lain menuju, dan jika dia berakhir di benua lain di alam roh, itu bisa memakan waktu berabad-abad untuk kembali ke umat manusia. Pikiran tentang Violet Spirit tiba-tiba muncul di benak Han Li, dan hatinya mulai berdenyut-denyut sekali lagi. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak memendam perasaan apapun padanya, dan itu sangat menyakitkan baginya untuk meninggalkannya di dunia berbahaya ini segera setelah reuni yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Tentu saja, jika dia tidak dibatasi oleh Li Uji, dia pasti akan membawanya kembali ke alam roh bersamanya dan melacak cara untuk mengeluarkan ki jahat dari tubuhnya sehingga dia bisa kembali ke tubuh manusia. Namun, seperti situasinya saat ini, tangannya terikat. Dengan demikian, pikirannya mulai menyimpang kembali ke pengalaman yang dia bagikan dengan Violet Spirit di dunia manusia, dan sosok cantik lainnya segera merayap ke dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia segera membuka matanya. Pada saat yang sama, cahaya yang berasal dari kereta terbang memudar, dan tiba-tiba berhenti. Apa terjadi sesuatu? Han Senior ZH Ugur segera melompat berdiri dengan ekspresi khawatir, sementara Taoist Xie terus duduk seperti patung. Kami tampaknya secara tidak sengaja tersandung ke dalam formasi super. Formasi itu diatur dengan sangat hati-hati, jadi saya gagal menyadarinya,
kata Hanli dengan alis berkerut sambil dia juga berdiri. Sebuah formasi shooter yang luput dari perhatianmu. Mungkinkah itu menargetkan kita? ZHU Gur sangat prihatin mendengarnya. Alih-alih menjawab ZHU Gur, Hanli berpaling kepada Taois Xie, dan bertanya, saudara Xie, apa pendapatmu tentang formasi ini? Taois Xie juga membuka matanya setelah mendengar ini, dan setelah jeda singkat, dia menjawab dengan tidak tergesa-gesa, ini sepertinya adalah versi yang tidak lengkap dari formasi 6 ekstrem petir Azure. Jika aku jadi kamu, aku akan melanjutkan menuju inti dari formasi. Disitulah formasi akan menjadi yang paling kuat, tetapi juga satu-satunya titik yang melaluinya kita dapat meninggalkan formasi ini. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, Taois Xie kembali terdiam. Formasi petir Azure 6 ekstrem. Saya belum pernah mendengar tentang formasi seperti itu, tapi saya yakin Anda tidak akan salah mengidentifikasinya. Mari kita lanjutkan. Terlepas dari apakah formasi ini disiapkan untuk menargetkan kita, hanya ada satu cara bagi kita untuk keluar dari situ, Hanli memutuskan setelah jeda singkat. Setelah itu, dia dengan lembut mengetuk satu kaki ke bawah ke kereta terbang, dan penghalang cahaya abu-abu langsung muncul di sekitarnya. Setelah itu, ia mulai terbang di udara lagi, tetapi pada kesempatan ini, ia terbang lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. ZHU Gur melihat sekeliling dengan panik dengan mata lebar, mencoba mengumpulkan jejak formasi, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Jangan repot-repot mencari, tidak mungkin Anda bisa mendeteksi formasi dengan basis kultivasi Anda saat ini, kata Hanli. Segera setelah itu, dia menyapu lengan baju di udara untuk mengirim proyeksi pedang emas terbang keluar dari gerbong. Ledakan bergema terdengar saat ruang di depan terkoyak oleh proyeksi pedang emas, dan lautan kabut putih yang tak terbatas tiba-tiba muncul di sekitar mereka, secara signifikan memperlambat kemajuan kereta terbang. ZHU Gur sangat terkejut melihat ini, dan Hanli menjelaskan, ini baru permulaan. Jika kita berbalik, kita akan mengaktifkan batasan yang lebih kuat di dalam formasi. Meski begitu, pembatasan dalam formasi ini akan mulai aktif menyerang kita segera. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu harus berhati-hati, rekan Taois Han. Taois Xie memperingatkan bahkan tanpa membuka matanya. Terima kasih atas kata-kata peringatannya, rekan Taois Xie, aku pasti akan berjaga-jaga, kata Hanli sambil mengangkat kedua tangannya ke udara, melepaskan beberapa puluh bola cahaya spiritual, yang semuanya menghilang seketika ke ruang yang mengelilingi gerbong terbang. Itu semua adalah harta karun formasi, dan pada saat berikutnya, serangkaian pola iblis melonjak keluar dari kereta terbang, membentuk serangkaian formasi di permukaannya. Setelah itu, Hanli menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke kejauhan dalam diam. Cahaya biru bersinar di dalam matanya, dan dia bisa melihat beberapa hal melalui lapisan kabut putih. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit gelap, dan dia membuat segel tangan sambil mengucapkan sesuatu. Serangkaian rune melonjak keluar dari pola hitam di dinding kereta terbang, langsung membentuk jaring hitam rune di luar penghalang cahaya abu-abu. Beberapa saat kemudian, dengungan samar petir mulai terdengar di lautan kabut yang damai. Awalnya, suaranya tidak terlalu keras, tapi segera meningkat menjadi gemuruh petir, dan petir biru mulai berkedip di dalam lautan kabut. Pada saat yang sama, lautan kabut putih menjadi kental seperti rawa, semakin memperlambat kereta terbang. Hanli mendengus dingin saat melihat ini, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan ki biru yang lenyap ke dalam kereta terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya biru berputar di sekitar kakinya saat dia menyuntikkan semburan kekuatan spiritual ke dalam kereta. Suara mendengung samar terdengar dari gerbong, dan jaring hitam rune di luar bergerak untuk membubarkan kabut putih di sekitarnya, memungkinkan gerbong untuk mempercepat lagi. Saat kereta terbang melaju ke depan, petir biru mulai muncul di sekitarnya, membombardirnya dari semua sisi seperti ular petir biru yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sambaran petir yang menyambar jaring membuatnya sedikit bergetar, dan dengan begitu banyak petir yang menghantamnya sekaligus, jaring itu segera diambang kehancuran. Namun, Hanli tidak mempedulikan ini dan hanya terus memacu kereta terbang itu dengan kecepatan yang luar biasa.
Akhirnya, jaring hitam dihancurkan oleh petir biru, dan beberapa puluh petir jatuh ke bawah menuju kereta terbang. Han Li segera menjentikan jarinya ke atas sebagai pembalasan, dan sambaran petir keemasan meletus dari ujung jarinya, membentuk jaring petir emas yang menahan petir biru itu. Selama saat-saat istirahat ini, pola hitam di kereta terbang melepaskan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk jaring hitam lainnya. Jadi, meskipun ada badai petir yang menakutkan, Han Li mampu menjaga kereta terbang aman dengan relatif mudah menggunakan formasi dan petir di Vinedeville miliknya. Dalam sekejap mata, kereta terbang telah menempuh jarak hampir 10.000 km, dan kabut mulai menipis, tetapi konsentrasi petir biru terus meningkat, menunjukkan bahwa mereka mendekati pusat formasi. Tak lama kemudian, serangkaian bola petir biru seukuran kepalan muncul di depan, tapi semuanya hanya tergantung di udara dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Tepat pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar di kejauhan. "Sister Balhwa, kamu sudah menghabiskan semua trikmu, tidak mungkin kamu bisa lolos sekarang. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa meninggalkan segumpal jiwamu untuk memasuki siklus reinkarnasi." Ekspresi Han Li berubah drastis setelah mendengar ini, tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, kabut di depan tiba-tiba menyebar, dan mereka tiba di dunia petir yang membentang di area seluas lebih dari 10.000 hektar. Baut dan bola petir biru bisa terlihat di mana-mana, dan sebagian dari petir saat ini menghantam bola cahaya kuning yang terletak di tengah. Di dalam bola cahaya adalah binatang iblis hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan binatang itu mirip dengan buaya, dan memiliki tanduk aneh di kepalanya. Ia mengenakan setelan baju besi skala hitam, dan melepaskan kabut hitam yang berubah menjadi selusin tentakel raksasa, yang dengan panik menyerang petir biru di luar. Banyak petir yang disambar oleh tentakel hitam langsung menjadi ketiadaan, dan sementara itu, ada seorang wanita dengan gaun putih di belakang binatang iblis hitam, duduk di atas bunga teratai merah muda sambil membuat segel tangan dengan satu tangan. Di tangannya yang lain, dia memegang pentungan kuning pendek, dan matanya tertutup rapat. Semburan cahaya kuning terus-menerus keluar dari pentungan di tangannya sebelum menyuntikkan diri ke dalam bola cahaya di sekitarnya untuk mendukungnya. Namun, jumlah petir biru di daerah sekitarnya terlalu mengejutkan, dan ada ribuan petir yang menghantam bola cahaya secara serempak hampir setiap saat. Cahaya kuning tampaknya tidak bisa dihancurkan dan mampu menekan kekuatan petir, tetapi dalam menghadapi rentetan yang menakutkan, itu jelas tidak akan bisa bertahan lebih lama. Begitu Han Li melihat wanita berbaju putih itu, pupilnya langsung berkontraksi, tetapi dia kemudian segera melihat sekilas dua orang lainnya. Salah satunya adalah seorang wanita berjubah biru, sementara yang lainnya adalah seorang wanita muda yang kurus, dan mereka berdiri di ujung dunia petir ini. Yang pertama berdiri di atas kura-kura biru raksasa dengan 6 bendera biru melayang di depannya, sementara yang lain berdiri di atas roda emas raksasa, memegang patung Buddha perak di tangannya. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah wanita muda di roda emas, dan ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat melihat mereka. Dia tidak tahu siapa wanita berjubah biru itu, tetapi wanita muda itu identik dengan citra Li Uji yang diberikan Violet Spirit kepadanya dengan menggunakan slip giok. Meskipun dia hanya di tahap integrasi tubuh akhir, dia secara alami tidak akan berani menganggapnya sebagai Raja Iblis tahap akhir yang normal. Sedangkan untuk wanita berjubah biru, indera spiritualnya tidak dapat memastikan basis kultivasinya yang tepat, jadi dia jelas merupakan leluhur suci. Karena itu, bahkan dengan bantuan Daoist Xie, pasti tidak akan mudah baginya untuk menentang duo ini. Namun, kedatangan Hon Li jelas mengejutkan kedua wanita itu juga. Wanita muda itu menoleh ke Hon Li dengan alis berkerut sebelum bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Sister Lan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita pasti tidak akan diganggu di sini di formasi 6 ekstrem petir Azure? Mengapa kunmu tidak hentikan orang-orang ini?" Tanda petik ganda buka. "Apa menurutmu mudah untuk mengatur formasi sebesar itu? Semua kloneku sibuk dengan menjaga formasi dan berjalan.
Pembatasan di tempat lain dalam formasi secara alami tidak akan sekuat yang ada di sini, tapi tidak biasa makhluk akan bisa melewati mereka. Aku juga penasaran tentang bagaimana mereka berhasil sampai ke sini. Wanita berjubah biru itu mendengus dingin sebagai jawaban. Akar masalah terletak pada fakta bahwa formasi petir Azure 6 ekstrem ini tidak lengkap untuk memulai. Jika tidak mungkin kita melupakan kedatangan mereka. Sepertinya kita harus berurusan dengan beberapa masalah tambahan sekarang, wanita muda itu mendesah. Keduanya secara alami tidak lain adalah leluhur suci Lanpu dan klon Liuji. Setelah mengerahkan banyak bawahan mereka melalui daerah terdekat, mereka akhirnya berhasil melacak bawah, kemudian menghabiskan beberapa hari untuk mengatur formasi petir Azure 6 ekstrem ini. Dengan pemahaman mereka tentang bawah, mereka mampu memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya dan masuk ke formasi super ini. Tidak hanya formasi petir Azure 6 ekstrem yang sangat kuat, itu hampir tidak mengeluarkan fluktuasi energi sebelum diaktifkan, jadi bahkan dengan kekuatan besar bawah, dia telah tersandung ke dalamnya dengan cara yang sama sekali tidak sadar. Inilah mengapa keduanya memilih formasi ini meskipun mereka sadar bahwa itu tidak lengkap. Setelah itu, bahwa dapat menemukan inti formasi, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi dapat menggunakan pohon bunga surgawi yang mendalam. Meskipun dia telah memanggil beberapa harta kuat lainnya untuk membela diri, dia hanya hampir tidak bisa menahan miliknya melawan Lanpu dan klon Liuji. Hye juga mengalami luka parah, tapi dia juga dipaksa bertempur. Dalam situasi yang mengerikan ini, kelompok Han Li juga tersandung ke dalam formasi ini dan berakhir di tempat yang sama dengan Bao Hua dan Hei. Leluhur suci Lanpu terkekeh dingin saat mendengar ini. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh tahap integrasi tubuh yang terlambat kepada kita? Aku bisa dengan mudah mengurus. Siapa itu? Dia sepertinya bukan makhluk hidup, dan auranya sedikit familiar. Tatapan Lanpu tiba-tiba tertuju pada Taoist Xie saat dia berbicara, dan sedikit kejutan menyelinap ke matanya. Apakah sudah mengetahuinya juga, Saudari Lan? Jika aku tidak salah, sesama Daoist itu pasti kepiting suci dari laut asal iblis, yang berarti bahwa dia pasti rekan Taoist Han yang telah mendatangkan malapetaka di tempat suci kita dunia baru-baru ini, kata Liuji. Ekspresi Lanpu segera berubah sedikit setelah mendengar ini. Han Li telah membangun reputasi yang cukup gemilang untuk dirinya sendiri pada saat ini, tetapi dia masih bukan makhluk tahap ascension besar, jadi leluhur suci veteran seperti Lanpu tidak terlalu memikirkannya. Namun, kepiting suci adalah boneka abadi tiruan yang tetap berada di laut asal iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semua leluhur suci sangat waspada terhadapnya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua di sini. Namun, saya hanya melewati tempat ini, dan saya harap Anda dapat melepaskan kami dari formasi ini sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kami, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat yang tenang. Adapun Taoist Xie, dia benar-benar mengabaikan kedua wanita itu dan tetap duduk di kereta terbang. Liuji dan Lanpu bertukar pandang saat melihat ini, dan mereka tidak bisa tidak mengingat rumor yang menyatakan bahwa kepiting suci telah dijinakan oleh Han Li. Keduanya cukup skeptis terhadap rumor ini, tetapi jelas bahwa Daoist Xie ini saat ini mengikuti arahan Han Li, dengan demikian memberikan kredibilitas pada rumor tersebut. Kami juga cukup terkejut melihat Anda di sini, rekan Taoist. Kami tidak berniat menarik masalah lebih lanjut, dan melihat saat Anda baru saja lewat, kami akan dengan senang hati melepaskan Anda. Bagaimana menurut Anda, Saudari Lan? Liuji berkata sambil tersenyum. Lanpu memelototi Han Li untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengertakkan gigi saat dia berkata dengan sikap kesal, jika bukan karena rekan Taoist Xie, aku pasti tidak akan membiarkan bocah manusia ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kau bertemu denganku lagi, anggap hidupmu sia-sia. Tanda petik ganda buka. Jelas bahwa Lanpu sangat enggan membiarkan Han Li pergi, tetapi mereka disibukkan dengan pertempuran mereka melawan Bao Hua, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia menghela nafas lega. Terima kasih, senior.
Lanpu menderu dengan dingin sekali lagi sebelum menunjuk ke salah satu dari 6 bendera biru di depannya, dan bendera itu langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki saat petir biru mulai melonjak di atas permukaannya. Buka! Lanpu berteriak, dan bendera raksasa itu bergetar saat kilatan petir biru meletus dari atas bendera di tengah gemuruh petir yang bergemuruh. Kilatan petir kemudian berubah menjadi rune biru seukuran paviliun dengan ketinggian lebih dari 1000 kaki di udara, dan rune itu menghilang ke udara tipis dalam sekejap, diikuti dengan lubang yang berukuran sekitar 10 kaki muncul, menampakkan langit biru di luar. Titik. Pada saat yang sama, petir biru di depan Hon Li juga terbelah untuk membuka jalan yang aman untuk dilewati. Meskipun Lanpu sangat enggan untuk melepaskannya, begitu dia membuat keputusan, dia bertindak dengan sangat cepat dan tegas. Han Li secara alami sangat senang melihat ini, dan dia segera memacu kereta terbangnya ke lorong yang telah dibuka. Namun, pada saat itu juga, Bao Hua tiba-tiba membuka matanya dan mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi Han Li berubah drastis. "Rekan Taoist Han, apakah kamu masih tertarik untuk menemukan Small Spirit Sky? Jika aku binasa di sini, aku yakin tidak akan ada orang kedua di alam roh atau alam iblis penatua yang dapat secara akurat melacak langit roh kecil." Tanda petik ganda buka. Kereta terbang Hon Li tiba-tiba berhenti setelah mendengar ini, dan dia berbalik untuk mengamati Bao Hua dengan tatapan tajam di matanya. "Bagaimana Anda tahu saya sedang mencari Small Spirit Sky? Apa kau lupa bahwa gadis kecil di sisimu telah tinggal bersamaku untuk sementara waktu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang minatmu pada langit jiwa kecil? Aku tidak tahu apa yang kau cari di alam itu, tapi saya yakin ini sangat penting bagi Anda," jawab Bao Hua dengan sikap tidak tergesa-gesa. Han Li menoleh ke arah ZH Ugur dengan alis berkerut setelah mendengar ini, dan ZH Ugur segera mulai panik saat dia buru-buru berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap saya, senior, saya tidak sadar sepanjang waktu bersamanya." Tanda petik ganda buka. Dengan kekuatannya, itu masalah sederhana baginya untuk mengumpulkan ingatanmu, jadi aku tidak berniat menyalahkanmu untuk apapun, hibur Han Li dengan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik ke arah Bao Hua dengan ekspresi dingin. "Bagaimana saya tahu Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda dapat mengharapkan saya meminjamkan bantuan saya dalam situasi yang mengerikan tanpa memberikan bukti apapun. Jika tidak, saya lebih suka mencari langit roh kecil sendiri daripada mengambil risiko besar." Tanda petik ganda buka. Setelah itu, Han Li melirik ke arah Lanpu dan Li Uji, dan seperti yang diharapkan, mereka jauh dari senang dengan perkembangan mendadak ini. Namun, keduanya tahu bahwa Han Li belum membuat keputusan apakah dia akan membantu Bao Hua, jadi mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya menilai situasi yang sedang berlangsung dengan ekspresi gelap. "Tentu saja saya punya bukti yang bisa saya tunjukkan." Bibir Bao Hua bergerak-gerak, tapi dia tidak bersuara. Sebaliknya, dia mentransmisikan suaranya langsung ke arah Han Li. Han Li tersendat sedikit setelah mendengar ini, mengikuti fluktuasi spasial yang tiba-tiba meletus di depan, dan bola cahaya merah muda muncul sebelum terbang langsung ke arahnya. Dia menyapu indera spiritualnya ke arah bola cahaya untuk menemukan bahwa bola itu membawa sebuah barang, dan dia mengangkat tangan untuk menarik benda itu ke dalam genggamannya sebelum memfokuskan pandangannya ke bola itu. Saat melakukannya, dia menemukan bahwa ini adalah tongkat hitam bertinta pendek yang mengeluarkan kilau keemasan yang samar. Pikiran Han Li dengan cepat berebut untuk mengidentifikasi tongkat itu, tetapi dia benar-benar kehilangan apa yang bisa terjadi. "Ah, itu sepotong kayu astral yang mendalam!" ZH Ugur tiba-tiba berseru saat melihat tongkat pendek itu. "Anda mengenali hal ini?" Han Li bertanya. "Ya, senior, kayu astral yang mendalam adalah jenis kayu roh yang hanya dapat ditemukan di langit jiwa kecil kita. Dibutuhkan 100 tahun untuk tumbuh setengah inci, 1000 tahun untuk menumbuhkan satu daun, dan 10.000 tahun agar bisa berbunga. Ini adalah bahan pemurnian alat atribut kayu yang paling berharga di Small Spirit Sky kita, dan bahkan memiliki nama panggilan kayu surgawi. Potongan terbesar yang pernah saya lihat hanyalah bagian seukuran kacang polong. Saya tidak pernah melihat atau bahkan mendengar tentang sepotong besar kayu astral yang mendalam," kata ZH Ugur dengan mata lebar heran.
Apakah kamu yakin bahwa kayu roh ini tidak dapat ditemukan di luar langit roh kecil? Atau, mungkinkah kamu salah mengidentifikasinya, dan ini sebenarnya jenis bahan lain? Hon Li bertanya dengan alis berkerut. Menurut manusia senior dari langit jiwa kecil kita, kayu astral yang mendalam adalah sesuatu yang hanya muncul secara kebetulan melalui perkawinan silang beberapa jenis kayu roh di langit jiwa kecil kita, jadi pasti tidak dapat ditemukan dimanapun alam lain. Banyak pertempuran telah dilancarkan antara ras manusia kita dan ras asing lainnya untuk memperebutkan hutan roh ini, jadi tidak mungkin aku bisa salah mengira itu sebagai sesuatu yang lain, kata ZH Ugur dengan cara yang sungguh-sungguh. Saya melihat, Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke potongan kayu roh saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Liu Ji akhirnya menyela, rekan Taois Han, kami tidak akan membiarkan lorong ini terbuka lebih lama lagi jika Anda tidak pergi. Sedikit niat membunuh juga melintas di mata Lan Pu. Jika kamu tidak pergi sekarang, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya. Pada saat yang sama, bendera biru raksasa di depannya mengeluarkan suara berdengung yang samar, dan lorong mulai bergetar seolah-olah akan runtuh setiap saat. Murid Hon Li berkontraksi sedikit saat melihat ini, dan dia segera berkata, kami akan pergi. Detik berikutnya, kereta terbangnya terbang keluar dari lorong sebagai bola cahaya dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Baik Lan Pu dan Liu Ji sangat gembira melihat ini, sementara ekspresi Bao Hua tetap sama sekali tidak berubah. Setelah kepergian Hon Li, Lan Pu menunjuk ke arah bendera raksasa di depan, dan lorong yang telah dibuat runtuh di tengah ledakan yang bergema. Dengan demikian, seluruh dunia petir kembali ke keadaan semula. Liu Ji menoleh ke Bao Hua sambil tersenyum, dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menggodanya, saudari Bao Hua. Jika saya berada di tempatnya, saya juga tidak akan bersedia mengambil risiko sebesar itu. Aku yakin kamu mulai kehabisan kekuatan sihir, jadi kenapa kamu tidak mengizinkan kami untuk mengirimmu dalam perjalananmu? Tanda petik ganda buka. Senyumannya memudar saat dia berbicara, dan dia dengan cepat meletakkan tangannya di atas patung Buddha perak di hadapannya. Hamparan cahaya perak yang luas langsung meletus dari patung itu, dan proyeksi perak setinggi sekitar 100 kaki muncul dari tanah, lalu berubah menjadi Buddha perak raksasa. Sementara itu, Lan Pu membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola ki esensial, yang semuanya lenyap menjadi 5 bendera biru yang tersisa. Detik berikutnya, 5 bendera kecil juga membengkak hingga lebih dari 100 kaki di tengah gemuruh petir, dan bendera berubah menjadi 6 wim petir biru ganas, yang masing-masing setebal tangki air, dan mereka menerkam langsung ke arah Bao Hua serempak. Dalam cahaya kuning, buaya raksasa melepaskan raungan marah, dan selusin tentakel hitam yang disulapnya berubah menjadi ular sanca hitam raksasa yang bentrok dengan 6 wim petir biru. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan ular sanca hitam langsung tercabik-cabik. Buaya raksasa segera melolong kesakitan, dan tubuhnya mulai menggeliat dengan panik saat ki jahat yang keluar dari mulutnya tiba-tiba berhenti. Jelas bahwa Wei benar-benar didominasi selama bentrokan itu. Tanpa hambatan lebih jauh di jalur mereka, 6 wim petir biru mencapai bola cahaya kuning dalam sekejap sebelum menerkam secara serempak. Ekspresi Bao Hua menjadi sedikit gelap saat melihat ini, dan dia dengan cepat menyapu pentungan pendeknya di udara. Pekikan tajam terdengar saat lingkaran cahaya kuning melonjak keluar dari pentungan dalam hiruk-pikuk. The Worms petir biru datang terjebak di lingkaran kuning, dan mereka segera menjadi sangat lambat dan lamban. Liu Ji mendengus dengan dingin saat melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana proyeksi Buddha perak raksasa mencapai 1 tangan. Tangan itu entah bagaimana menempuh jarak beberapa ribu kaki dan muncul tepat di atas bola cahaya kuning, lalu jatuh seperti gunung kecil. Saat itu turun, semburan kekuatan yang menakutkan datang bersamaan dengan itu, dan bola cahaya kuning dengan cepat dikompresi menjadi bentuk oval. Di dalam bola cahaya, tangan Bao Hua melesat seperti kilat saat dia mengayunkan pentungan pendeknya ke udara. Serangannya tampaknya cukup lembut dan lemah, tetapi pentungan pendek menghantam pusat proyeksi telapak tangan perak dalam sekejap, diikuti oleh yang pertama meledak menjadi bola cahaya yang berkilauan. Hembusan angin kuning yang ganas melonjak di udara ke segala arah,
dan proyeksi telapak tangan raksasa itu langsung terkoyak bersama dengan petir biru, serta baut dan bola petir biru di daerah terdekat. Selanjutnya, gelombang kejut terus berkembang biak keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Dia meledakkan esens Kuaking Truncheon. Dia benar-benar putus asa sekarang. 1. Baik Lanpu dan Li Uji sangat terkejut melihat ini, dan mereka langsung menyembunyikan diri di lautan kabut di belakang mereka. Namun, mereka tidak terlalu panik. Di mata mereka, bahwa tidak akan bisa melarikan diri dari formasi petir Azure 6 ekstrem bahkan setelah meledakkan hartanya. Sebaliknya, dia hanya akan menghabiskan sisa kekuatan sihirnya, dan setelah itu, akan mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Namun, saat mereka berdua berencana untuk menunggu sampai gelombang kejut dari ledakan mereda, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di atas, dan seluruh lautan kabut bergetar saat aura menakutkan datang menyapu dari langit. Bahkan dengan kekuatan Lanpu dan Li Uji, mereka sangat khawatir dengan aura menakutkan ini, dan mereka segera melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya. Fluktuasi spasial yang hebat meletus di atas lautan petir, dan matahari keemasan yang bersinar muncul sebelum runtuh sebagai sepasang pilar cahaya tebal. Pilar cahaya keemasan langsung menembus tempat di mana Li Uji dan Lanpu berdiri beberapa saat yang lalu, meninju dua lubang putih besar keluar angkasa. Senyuman tipis muncul di wajah Bahwa setelah melihat ini, dan dia mengumpulkan sedikit sisa dari kekuatan sihirnya sebelum menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya merah muda yang menyapu dirinya dan buaya raksasa, di mana keduanya dari mereka langsung menghilang di tempat. Di saat yang sama, proyeksi pohon bunga merah muda di belakangnya juga menghilang. Di udara di atas formasi raksasa, Han Li berdiri di atas kereta terbangnya tanpa ekspresi. Lebih dari 100 kaki darinya adalah kepiting emas besar, dan saat ini sedang dalam proses perlahan-lahan menutup mulutnya yang besar, di mana jejak sisa cahaya keemasan masih bisa dilihat. Serangan menakutkan itu tidak lain dilepaskan oleh Taoist Xie atas perintah Han Li. 1. Sekadar menunjukkan, di chapter 2018 ada Legend Kuakemes disebutkan dan itu sama dengan senjatanya di sini. Ini berubah sekarang, tetapi hanya ingin menyebutkan ini jika ada orang lain yang menyadarinya. ZH Gur melihat dengan mulut ternganga karena terkejut, jelas tidak mengharapkan Han Li untuk menginstruksikan kepiting emas raksasa untuk menyerang formasi segera setelah dia meninggalkannya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Xie. Aku tidak akan bisa mengidentifikasi titik terlemah dari formasi ini dan menghancurkannya dengan satu serangan sendiri. Jika ini adalah formasi petir Azure 6 ekstrem lengkap atau jika saya berada dalam formasi, maka saya juga tidak akan dapat melakukan ini, tetapi dalam keadaan ini, itu adalah tugas yang cukup mudah. Jangan lupa untuk memberiku Faux Immortal Elixir untuk ini," kata kepiting emas raksasa dengan sikap acuh tak acuh. "Yakinlah, Kakak Xie, aku pasti tidak akan berhutang ramuan apapun padamu," jawab Han Li sambil tersenyum. "Terlepas dari berapa banyak obat mujarab yang dapat Anda berikan kepada saya di masa depan, segera setelah semua ramuan yang Anda berikan kepada saya sampai titik tertentu telah habis, saya tidak akan melakukan penawaran Anda lebih jauh kecuali Anda memberi saya lebih," kata kepiting emas dengan kasar. "Baiklah, mengingat kamu tidak mau berkompromi, kami akan tetap berpegang pada kesepakatan awal kami, tapi ramuan yang telah kuberikan kepadamu sejauh ini seharusnya dapat menopangmu untuk beberapa waktu," kata Han Li dengan senyum mesam. Kepiting emas raksasa itu sangat cerdas, tetapi begitu ramuan itu disebutkan, ia akan segera menjadi pantang menyerah dan tidak mau berkompromi. Pada kesempatan ini, kepiting emas tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunduk dengan tatapan dingin di matanya. Lubang besar yang telah ditiup ke dalam formasi dengan cepat menutup, dan lautan kabut di bawah mulai menjadi tersembunyi lagi. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di samping kereta terbang, dan Bahwa muncul di tengah kilatan cahaya merah muda. Wajahnya pucat, dan begitu dia muncul, dia melirik Han Li sebelum segera mengeluarkan botol merah kecil, yang dia keluarkan pil, lalu dengan cepat menelan. Sebelum Han Li sempat mengatakan sesuatu padanya, batasan ilusi di bawah benar-benar lenyap dalam sekejap, mengungkapkan lautan kabut putih secara keseluruhan.
Hampir pada saat yang sama, dua tangisan marah terdengar dari dalam kabut putih secara bersamaan. Dua sosok humanoid, satu emas dan satu biru, naik ke udara di atas lautan kabut, dan mereka secara alami tidak lain adalah Li Uji dan Lan Pu. Keduanya menilai Han Li dengan kebencian dingin di mata mereka. Kami berencana untuk melepaskanmu, tapi tampaknya kau bertekad untuk membuat dirimu terbunuh, Li Uji berkata dengan suara dingin saat dia melemparkan patung Buddha peraknya ke udara. Patung itu langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki, dan api iblis hitam muncul di sekujur tubuhnya sebelum berkumpul untuk membentuk binatang iblis hitam yang menyerupai sapi dan kuda. Seluruh tubuh binatang iblis itu terdiri dari api hitam, dan memiliki sepasang tanduk tebal di kepalanya. Itu memiliki surai hitam panjang di lehernya, dan itu menyajikan pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Sementara itu, Lan Pu bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Han Li sebelum menggosokkan kedua tangannya, di mana gumpalan cahaya biru melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk gunung es raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki di sekelilingnya. Pada saat yang sama, penyu biru raksasa di bawah kakinya mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya dengan cepat mengembang ke ukuran yang sebanding dengan gunung es. Cahaya merah tua bersinar di dalam matanya, dan itu melepaskan aura tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan. Ekspresi serius muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia segera berubah menjadi kerak emas raksasa yang tingginya sekitar 70 kaki di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah itu, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya, dan sepasang gunung ekstrim muncul dalam genggamannya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan hijau berkedip di kedua sisinya saat tubuh emas terbukti dan tubuh roh Zoisia abadi muncul. Setelah menjalani transformasi lengkap di spirit klan Singpong, Han Li yakin bahwa dia akan dapat mengambil klon ibu pemimpin yang jahat dengan bantuan dua klonnya. Adapun leluhur suci Lan Pu, dia jelas akan diserahkan kepada kepiting emas. Dia tidak mengharapkan kepiting raksasa itu bisa membunuh seorang veteran leluhur suci dengan mudah, tapi setidaknya itu bisa membuatnya tetap sibuk. Guntur bergemuruh meletus dari tubuh kepiting emas raksasa, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Kepiting itu kemudian membanting dua penjepit raksasanya, dan dua bola cahaya keemasan muncul di antara keduanya. Meskipun bola cahaya tidak langsung dilepaskan, kekuatan dahsyat yang memancar dari mereka sangat mengkhawatirkan bagi Lan Pu dan Li Uji, dan mereka tidak bisa menahan goyah dalam serangan mereka untuk menunjukkan kewaspadaan. Apa kau benar-benar ingin bertarung denganku di sini? Terlepas dari hasil pertempuran kita, tidak akan ada banyak kemungkinan kau bisa menangkap senior Bao Hua, kata Han Li sambil melirik sekilas ke arah Bao Hua. Dia tidak tahu jenis pil apa yang baru saja diminum Bao Hua, tetapi selama periode istirahat singkat ini, sedikit warna telah kembali ke pipinya, dan fluktuasi kekuatan sihirnya juga agak pulih. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, kita tidak bisa membiarkannya tergelincir. Jika kamu tidak ingin binasa dalam pertempuran yang bahkan bukan urusanmu ini, kamu masih bisa pergi sekarang, dan kami menang tidak menghentikanmu. Kami bahkan bisa menghubungi Yuan Yan dan memberitahunya untuk menarik Immortal Vanquishing Order yang dia keluarkan sehingga kamu bisa kembali dengan selamat ke alam roh. Jika tidak, bahkan jika kamu bisa selamat dari pertempuran ini, aku akan mengeluarkan perintah penakluk abadi tambahan untuk melawanmu. Liu Ji mengancam. Aku sudah memilih untuk terlibat, jadi aku pasti tidak akan mundur sekarang. Adapun Immortal Vanquishing Order, satu telah dikeluarkan untuk melawanku, jadi tidak ada alasan untuk takut pada yang kedua, kata Han Li dalam suara yang acuh tak acuh. Dia sudah memutuskan untuk kembali ke alam roh, jadi dia secara alami tidak peduli tentang ancaman yang dimunculkan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan tubuh asli dari seorang patriark yang jahat, masih ada peluang bagus bahwa dia bisa memastikan pelestarian diri. Baiklah, mengingat kamu bertekad untuk ikut campur dalam urusan ini, aku akan menahanmu di sini bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan klon ini. Saudari Lan, kamu menghadapi kepiting emas untuk saat ini, aku akan melepaskan teknik rahasia untuk menjebak mereka di sini, dan kita bisa membunuh mereka begitu klonmu tiba, kata Li Uji saat isyarat niat membunuh melintas di matanya.
Baiklah, klon dan bawahanku akan sampai di sini paling lama 10 menit, jawab leluhur suci lampu dengan suara dingin sebelum mengangkat tangannya dan perlahan mendorongnya ke arah kepiting emas raksasa. Gunung es di sekelilingnya langsung hancur menjadi bintik cahaya biru yang menghilang ke udara tipis, tetapi di saat berikutnya, bintik cahaya biru muncul di sekitar kepiting emas raksasa sebelum membentuk gunung es lagi untuk menjebak kepiting di dalamnya. Sementara itu, kura-kura biru besar di bawah kaki lampu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan ki putih, yang melilit gunung es seperti tali beberapa kali dalam sekejap, sehingga semakin memperkuat gunung tersebut. Alih-alih langsung menghadapi kepiting emas raksasa dalam pertempuran, leluhur suci lampu berniat untuk hanya menjebaknya sementara. Tepat pada saat ini, Liu Ji membuat segel tangan, dan Buddha perak raksasa di depannya mendorong tangannya ke arah Hon Li dan Baohwa. Binatang iblis hitam yang berapi-api di belakangnya membuka mulutnya yang besar, melepaskan dinding api hitam setinggi lebih dari 1000 kaki yang menyapu langsung ke udara. Baohwa dan Hon Li terletak tepat di bawah dinding api hitam, dan Hon Li mendengus dengan dingin saat melihat ini sebelum bersiap untuk melemparkan sepasang gunung ekstrimnya ke udara. Pada saat yang sama, dua klon di sampingnya juga bersiap untuk bertarung. Namun, tepat pada saat ini, Baohwa tiba-tiba menghela nafas sedih. Saat dia melakukannya, dia mengangkat tangan dan dengan lembut meniup bola cahaya merah jambu. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa bola cahaya terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing seukuran sebutir beras. Bola rune hanya berputar di tempat untuk sesaat sebelum meledak dengan sendirinya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai menari di udara sekitarnya seperti kelopak bunga merah muda, menciptakan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Gumpalan cahaya hijau berkedip di bagian tengah, lalu kabur sebelum berubah menjadi pohon hijau kecil yang tingginya sekitar 1 kaki, dan dengan cepat mulai membesar dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam rentang satu tarikan napas, itu telah tumbuh menjadi pohon berukuran penuh, dan akarnya telah menyatu dengan tangan Baohwa. Daun pohon itu bersinar dengan cahaya hijau yang redup, dan dapat dilihat bahwa pohon itu terus-menerus menyerap kekuatan sihir dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pohon itu tiba-tiba menjadi kabur, dan bintik-bintik cahaya merah muda mulai muncul di seluruh cabangnya, lalu langsung berubah menjadi kuncup bunga yang tak terhitung jumlahnya. Aroma bunga yang kaya langsung tercium ke seluruh ruang, dan area dalam radius lebih dari 10.000 kaki telah diubah menjadi lautan merah jambu, seolah-olah telah menjadi dunianya sendiri. Yang lebih luar biasa adalah bahwa gunung es, ki putih, telapak tangan perak, dan dinding api semuanya langsung hancur di dalam lautan cahaya merah muda dengan lambaian tangan Baohwa. Domain roh surgawi yang mendalam, Liu Ji berseru saat hatinya segera tenggelam. Jadi ini adalah domain roh surgawi yang mendalam, itu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terduga. Namun, saat ini Anda seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan pohon bunga surgawi yang mendalam. Mungkinkah karena pil yang baru saja Anda minum? Lampu bertanya saat sedikit keheranan melintas di matanya. Memang, pil yang baru saja saya minum mampu mengurangi potensi saya sampai batas tertentu, sehingga memungkinkan saya untuk melepaskan domain roh surgawi yang mendalam lagi, jawab Baohwa dengan suara tenang. Jadi apa? Dalam kondisimu saat ini, kamu hanya akan dapat melepaskan 1 atau 2 serangan lagi paling banyak dengan domain roh surgawi yang mendalam sebelum hancur berantakan, Liu Ji berkata dengan suara dingin. Bahkan 1 serangan saja sudah cukup, tidak mungkin kamu bisa melawan rekan Taois Xie dan rekan Taois Han setelah aku melukaimu dengan parah, kata Baohwa dengan sikap acuh tak acuh. Berhentilah menggertak, Sister Baohwa. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu sudah menghabiskan kekuatan? Jika kamu benar-benar melepaskan 1 serangan terakhir dengan domain ini, kamu tidak hanya akan menghabiskan semua kekuatan sihirmu yang tersisa, keparahan luka Anda akan diperburuk oleh beberapa kali lipat. Tidak mungkin Anda bersedia melakukan hal seperti ini. Jangan lupa bahwa Anda adalah anggota ras suci kami. Jika Anda jatuh ke tangan bocah manusia itu dalam keadaan benar-benar tidak berdaya, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda, kata Liu Ji saat pandangan dingin melintas di matanya.
Mata Honli sedikit menyipit saat mendengar ini, tapi ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Saya bisa mengatakan hal yang sama kepada kalian berdua. Anda hanya mengirim klon di sini, tapi jangan lupa bahwa Lanpu ada di sini dalam tubuh aslinya. Jika Anda memaksa saya untuk melepaskan serangan terakhir ini, saya pasti akan mengarahkan kekuatannya ke arah Lanpu, dan setidaknya ada kemungkinan 30% hingga 40% bahwa Anda akan binasa. Beranikah Anda melakukan pertaruhan ini, rekan Tawislan? Bahwa bertanya dengan senyum tenang. Apakah itu ancaman? Lanpu bertanya saat ekspresinya menjadi gelap secara drastis. Mungkin begitu. Bagaimana Anda akan menanggapinya? Apakah Anda akan mengambil risiko dibunuh dan menyerang saya bersama tiruan Liuji atau menyelesaikan masalah ini dengan damai? Bahwa melanjutkan. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Lanpu setelah mendengar ini. Hati Liuji sedikit tenggelam saat melihat ekspresi Lanpu, dan dia buru-buru menyela, "Jangan bilang kau benar-benar dibodohi oleh gertakan Bahwa, saudari Lan." Mengesampingkan apakah dia bahkan memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan dengan domain roh surgawi yang mendalam, bahkan jika dia mampu melakukan ini, Anda dan saya pasti akan dapat menangani serangan itu bersama-sama. Tanda petik ganda buka. Dengan campur tangan kepiting emas dan bocah manusia itu, peluang kami untuk mengamankan kemenangan telah turun menjadi hanya sekitar 50%. Sekarang Bahwa telah melepaskan domain roh surgawi yang mendalam, peluang kami telah turun lebih jauh menjadi hanya sekitar 10% sampai 20%. Kurasa tidak bijaksana untuk bertaruh pada peluang buruk seperti itu. Jika tubuh aslimu ada di sini, mungkin aku akan bersedia mengambil risiko denganmu, tetapi karena keadaan saat ini. Suara Lanpu mengendap pergi dari sini saat dia menggelengkan kepalanya, tapi sudah cukup jelas apa niatnya. Tapi jika kita melepaskan Bahwa, dia akan kembali untuk kita begitu dia memulihkan kekuatannya, dan kau dan aku akan berada dalam bahaya besar. Liuji mendesak. HMPH, alam suci kita saat ini berada di tengah-tengah kesusahan, jadi siapa yang tahu hal seperti apa yang akan terjadi di masa depan? Selain itu, saya tidak jauh dari kesengsaraan surgawi saya berikutnya. Saya tidak akan pergi mengambil risiko membahayakan peluang saya untuk mengatasi kesengsaraan itu dengan mengambil risiko di sini. Lanpu mendengus dingin sebagai jawaban. Tapi jika kita bisa membunuh Bahwa, kamu akan menerima salinan metode budidaya domain roh surgawi yang mendalam dan tanda petir Bahwa, kamu tidak perlu takut dengan kesengsaraan di masa depan. Aku mengerti apa yang dipertaruhkan di sini, tapi akan benar-benar gila untuk mengambil risiko besar dengan peluang yang mengerikan. Aku sudah membuat keputusan dan menginstruksikan klonku untuk tidak datang ke sini. Jika kamu masih bersikeras untuk melawan mereka, maka kau bisa melakukannya sendiri. Bahwa, lepaskan aku dari domain roh surgawi yang mendalam, kata Lanpu dengan tenang. Ekspresi Liuji semakin gelap setelah mendengar ini. Kamu telah membuat pilihan yang bijak, Fellow Dawislan, kata Bahwa saat pohon di tangannya bergetar sedikit, dan Lanpu menemukan sekelilingnya tiba-tiba kabur sebelum dia dipindahkan dari domain roh surgawi yang mendalam. Setelah melirik Bahwa dan Honli untuk terakhir kalinya, serta klon Liuji, Lanpu segera berbalik dan terbang sebagai seberkas cahaya biru tanpa ragu-ragu. Liuji dapat melihat bahwa situasinya telah menjadi tidak ada harapan baginya, dan dia mengertakkan gigi saat dia berkata, "Baiklah, saya akan menyerah pada kesempatan ini. Biarkan saya keluar dari domain roh surgawi yang mendalam, Bahwa. Menurutmu aku akan membiarkanmu pergi?" Sedikit niat membunuh melintas di mata Bahwa. Tepat pada saat ini, Hanli tiba-tiba berkata, "Lepaskan dia." Bahwa agak terkejut mendengar ini, tapi sebuah pikiran kemudian segera terlintas di benaknya, dan dia tersenyum saat dia setuju. "Baiklah, dia hanya klon, mengingat kamu ingin melepaskannya, aku akan dengan senang hati melakukannya." Mewajibkan. Setelah itu, pohon yang dia pegang seketika menghilang ke dalam tubuhnya sebagai bola cahaya merah muda, dan dunia merah muda di sekitar mereka juga memudar menjadi ketiadaan. Liuji tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Honli dengan ekspresi bingung, jelas bingung dengan gerakan tak terduga Honli. Namun,
Jelas tidak disarankan baginya untuk berlama-lama di tempat ini lebih lama lagi, jadi dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan juga terbang pergi setelah memberi Han Li senyuman perpisahan. Han Li dan Bao Hua melihat saat dia pergi, dan yang pertama menghela nafas dalam-dalam. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ideal seperti itu untuk membunuh klon leluhur suci. Faktanya, dia kemungkinan besar akan bergabung dalam akting itu. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada klon Liu Ji ini demi Violet Spirit. Jika terlalu banyak klon Liu Ji yang harus dihancurkan, mungkin tidak akan lama sampai Violet Spirit harus mengisi salah satunya. Karena itu, Han Li secara alami tidak akan mengambil risiko ini, dan dia juga membantu Liu Ji di sini, yang diharapkan akan membuatnya lebih mudah untuk bernegosiasi dengannya ketika dia kembali ke Violet Spirit di masa depan. Ayo pergi, kakak Xie. Keduanya mungkin sudah mundur untuk saat ini, tapi jika mereka tiba-tiba berbalik, senior Bao Hua tidak akan bisa minum pil jiwa surgawi kedua, kata Han Li. Kepiting emas raksasa itu mengangguk sebelum kembali ke bentuk manusia di tengah petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia langsung terbang ke salah satu sudut gerbong terbang. Anda tahu tentang pil jiwa surgawi? Bao Hua agak terkejut mendengarnya. Tentu saja saya menyadarinya. Saya telah mencoba memperbaiki pil untuk diri saya sendiri di masa lalu, tetapi saya tidak dapat menemukan beberapa bahan yang diperlukan, jadi saya hanya bisa menyerah. Namun, saya tahu tentang efek pil, setelah meniadakan semua serangan yang akan datang dengan domain roh surgawi yang mendalam, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa mengumpulkan serangan kedua, jadi Anda baru saja menggertak, kan? Han Li terkekeh. Pil jiwa surgawi itu adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan, bukan sesuatu yang saya perbaiki. Adapun apakah saya memiliki kekuatan untuk melepaskan serangan kedua, itu terserah imajinasi Anda, jawab Bao Hua dengan sikap acuh tak acuh sebelum juga terbang ke gerbong terbang Han Li dan berdiri hanya beberapa kaki darinya. Han Li cukup terkejut dengan ini, tapi dia tidak mengambil tindakan mengelak dan hanya mendorong kereta terbang itu untuk bergerak. Sehari kemudian, gerbong terbang melayang di udara di atas hutan lebat, dan Han Li berdiri di gerbong, merenungkan sesuatu dengan ekspresi serius. Pada titik ini, Bao Hua sudah pergi. Senior, apakah informasi yang diberikan kepada Anda oleh Senior Bao Hua asli? Akankah kami dapat menemukan pintu masuk ke langit roh kecil menggunakan metode yang dia berikan? ZH Ugur bertanya dengan hati-hati. Mengikuti cobaan beratnya di alam iblis penatua, dia secara alami merasa sangat rindu kampung halaman. Informasinya kemungkinan besar asli, aku yakin seseorang dengan statusnya tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, Han Li menjawab dengan senyum meyakinkan. ZH Ugur sangat gembira mendengar ini, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Bagus sekali. Aku bisa pulang ke rumah suatu hari nanti. Tapi Senior Han, apa kau benar-benar akan membiarkannya pergi seperti ini? Apakah kamu mengatakan aku harus membawanya bersamaku kembali ke alam roh? Han Li bertanya sambil mengangkat alis. ZH Ugur menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak. Tapi dalam kondisinya saat ini, aku yakin kamu bisa membunuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ingin melakukan itu? Aku hanya kurang percaya diri untuk melakukannya. Dia pernah menjadi ibu pemimpin yang jahat, siapa yang tahu jika dia memiliki beberapa kartu truf penyelamat nyawa? Aku tidak tertarik pada kehilangan nyawaku karena hal seperti ini, kata Han Li sambil tersenyum mesam.